ya kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan bisa pakai Q&A. Nah, di sini ada Q&A, teman-teman bisa pakai itu untuk session, bisa di chat di sini. Kecuali ada halamannya ya. Oke. Untuk instalasi Python, untuk yang punya saya itu pakai Python 3.10, 3.10. Tapi untuk yang terbaru itu ada di 3.11. Nah, untuk situsnya kita kasih di ini, di link chat ya, untuk python.org download. Nah, jadi ini teman-teman download saja, simpan, tunggu dia sampai selesai. Sebenarnya pada diinstal. Nah, nanti kebaca gitu. Oke, bentar. Nah, di sini teman-teman bisa install untuk install langsung di sini. Ini terserah mau dicentang atau enggak. Misal yang ini deh. Bentar. Nah, dia akan keinstall. Udah kelar. Teman-teman bisa ngoding Python. Sampai salah gitu. Oke. Nah, kita sambil nunggu dia nginstal ya. Ini kayaknya di nah, oke. Wah, 30 lumayan banyak juga ya. Oke. Loading bentar. Nah, selain dari ini, selain dari lokal, teman-teman juga bisa nginstal itu lewat bukan nginstal, menggunakan Python itu pakai online IDE. Contohnya ini online IDE. Nah, itu ada udah kita kirim di mana, di chat. Semoga bisa dibuka. Itu bisa dibuka nggak sih chatnya? Sebenarnya banyak ya teman-teman untuk online IDE, misalnya Python IDE. Nah, ntar dia keluar. Ini ada yang pakai JetBrains. Bukan. Nah, nanti cari aja di sini misalnya. IDE-nya mau di mana nih, untuk programmis.com misalnya. Terus idle-nya nggak tahu. Ini salah satunya. Itu Google Colab. Oh iya. Kita bisa masuk juga teman-teman, ngoding Python itu pakai Google Colab. Enaknya Google Colab karena kita nggak, sebenarnya semua online IDE ya. Itu kita pakai mesin ini, mesinnya apa ya? Mesinnya si Google. Jadi dari server Google dia bisa masuk sana dan kita bisa tuning GPU-nya. Jadi proses programmingnya lebih cepat. Nah, ini untuk Google Colab, teman-teman bisa akses Google Colab. Nah, teman-teman bisa akses di sana, collabs.research.google.com. Nah, teman-teman bisa ngoding lewat sini. Oke, kita contohkan misalnya, ini kalau dari ini ya, dari apa? Dari langsung ke collab-nya. Kalau misalnya pengen enak, teman-teman bisa buka dulu Drive, Google Drive. Sebenarnya nggak ada yang macam-macam. Oke, nggak ada macam-macam. Kita pindah ke sini. Oke, ini dari file. Oke. Oke, dari sini nih ada nih teman-teman lainnya. Nah, ini ada Google Gambar, Google
Bentar, kita cari Google Colab ya. Kan aplikasi lainnya. Ini belum berarti. Nggak bisa berarti dari sini. Oke. Yang berarti lewat Google Colab-nya aja teman-teman. Terus untuk file ketik new notebook, nanti dia akan masuk ke drive-nya kita. Tapi ini belum kesimpan. Ini untuk pengaturan akunnya. Misalnya kita pakai akun Hussein, akun yang ini aja. Nah, jadi bisa digunakan lewat sini. Google Colab, dan teman-teman bisa ngoding Python juga di sana. Saya kurang tahu kalau di untuk bahasa pemrograman lain apakah bisa, tapi untuk Python bisa. Misalnya print hello. Kita connect dulu, ini connectnya lewat sini. Nah, dia ke print hello world. Sebenarnya teman-teman juga bisa pakai Jupyter Notebook, tapi itu untuk untuk offline device gitu. Jadi di device-nya teman-teman, di laptopnya teman-teman. Kalau ini dia online selama kita terhubung menggunakan internet itu aman. Nah, ini untuk pengaturan RAM dan lain-lainnya itu ada di sini. Kalau nggak salah dia lumayan gede. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bisa tanyakan di Q&A session ya. Berarti untuk ini coba ya. Apakah Google Colab masuk IDE? Iya, Google Colab juga termasuk IDE ya untuk webnya, artinya di online. Untuk web IDE. Kejauh. Oke. Ya teman-teman, ada pertanyaan dulu sampai sini? Itu kalian bisa ngirim chat nggak sih di session? Oh, nggak bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bentar. Nah, untuk input output di Python ya teman-teman. Nah, untuk input kita pakai apa ya? Bisa ya ngechat di situ. Jadi kalau ada kalau kecepatan bilang aja, kalau kelambatan juga bisa bilang. Atau kalau ada yang nggak dipahami bilang aja. Nah, tadi Python-nya udah kita install ya. Semoga kebaca. Nah, teman-teman bisa pakai Py gitu. Nah, tuh di CMD kalau udah diinstal, teman-teman bisa ketik Py di command prompt-nya untuk ngecek command prompt itu apa ya? Pencet ini, terus ini untuk Windows 11 ya. CMD. Nah, tuh prompt perintah enter aja, nanti dia keluar seperti ini. Akan keluar seperti ini. Untuk Windows 10 sama kalau nggak salah bisa aja klik Windows terus ke CMD gitu. Ntar dia kebuka kok. Nah, ini untuk Python 3.11. Nah, terus untuk exit-nya pakai Ctrl Z.
Misalnya, nah kalau misalnya kita ketik Python, dia akan menggunakan Python 3.10. Kalau kita pakai Py doang, dia pakai 3.11. Nanti itu kalau misalnya teman-teman baru pertama kali install, dan itu hanya satu-satunya, teman-teman mau ketik Py atau Python, kalau nggak salah yang keluar tetap dia pakai versi yang teman-teman install. Nah, kita balik lagi ke pembahasan tentang input output ya teman-teman. Untuk input itu sederhana saja. Jadi ini kelihatan lah. Wait. Oke, kecil besar ya. Nah, kelihatan ya. Untuk output itu teman-teman bisa langsung ketik print. Nah, print, terus di sini adalah barang yang kita keluarkan gitu atau kita outputkan. Misalnya print hello world. Dia akan keluar di sini teman-teman, hello world. Jadi ini kalau kita pakai command prompt, kalau misalnya teman-teman pakai Google Colab dia lebih tampilannya lebih enak. Kayaknya pakai Google Colab aja deh, karena lebih enak. Nah, untuk output, itu untuk output ya teman-teman. Untuk input itu seperti pertama kita deklarasikan dulu yang namanya variabel. Misalnya variabel. Nah, terus perintahnya adalah input. Nah, inputnya input di sini bisa kita kasih informasi tentang inputnya. Misalnya masukkan angka. Nah, waktu kita enter, dia nanti akan ada inputan. Masukkan angka, dia bilang. Ketik misalnya 12 gitu. Nanti kalau misalnya kita keluarkan lagi nilainya, nah, maka akan keluar angka 12. Oke. Nah, ini baru. Nah, terus kalau misalnya kita pencet lagi, kita masukkan angka lagi, kita masukkan huruf. Nah, dia juga bisa, jadi nggak spesifik gitu. Nggak spesifik, mau teman-teman masukkan dia dengan angka ataupun huruf. Untuk Python dia bisa, tapi itu bisa kita spesifikkan. Bentar ya. Enaknya Python kalau di Google Colab kita bisa langsung print variabel gitu, nggak perlu kayak gini. Nah, kalau kayak gini bisa. Keluarnya juga sama. Oh, beda nih. Kalau langsung variabel, yang keluar itu bentukannya kayak gini. Oke. Nah, terus tipe datanya ini apa gitu. Kita tambahin type di sini, enter, dan keluarlah tipe datanya. Tipe datanya adalah string teman-teman. Kalau misalnya pengen masukin inputannya itu langsung ke angka, ini input, ini output, ini output, ini input. Bentar ya, kalau nggak salah gini, integer. Oh benar. Yay. Nah kalau misalnya kita masukin ini untuk tipe data integer ya teman-teman, kita tipe datanya itu angka, kita masukin huruf, dia akan error. Nah tapi kalau teman-teman misalnya masukin di sini angka,
dia masih bisa. Kalau kita print tipenya, itu akan berubah. Kelasnya jadi integer. Tadi kan kelasnya string. Nah, untuk variabel dia 12. Terus kalau misalnya kita masukin 1,25 misalnya. Kira-kira yang keluar apa? Oh, kurang kelihatan. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya kita masukin angkanya 1, komanya pakai ini nanti. Kalau misalnya integer kita masukin angka float 1,2, nah dia nggak bisa. Jadi dia harus spesifik integer. 10 gitu. Nah, dia masuk angkanya 10. Nah, untuk kelasnya integer, kita udah belajar integer, kita udah belajar string. Oke, kita kembali ke note ya. Input output sudah, tipe data. Sekarang tipe data. Ada Q&A lagi, bentar ya. Oh, kurang kelihatan. Oke, udah ke sini ya. Kita belajar tipe data. Oke. Di Python itu ada beberapa tipe data yang sering kita gunakan untuk machine learning. Nah, misalnya string. Untuk string teman-teman sudah sudah kita sampaikan. Ini salah satunya string. Nah, misalnya string sama dengan hello. Nah, tipe datanya. Nah, tipe datanya itu untuk yang ini namanya adalah string atau str. Itu untuk string. Selanjutnya list. Cepat juga ya kita belajarnya. Nah, untuk list ini apa ya istilahnya? List itu array dinamis. Array apa lagi ya array? Array itu array itu dia semacam apa ya? Semacam enaknya bilangnya semacam kos-kosan. Nah, di dalam kos-kosan itu kan ada kamar-kamar. Nah, si kamarnya ini di dalamnya itu bisa nampung variabel gitu. Nah, untuk array dia itu susunan kamar-kamar itu, susunan isi yang ada di dalamnya. Contoh untuk list ya, misal kita kasih nama buah gitu. Buah sama dengan 4. Nah, untuk untuk dalam kurungnya dia pakai kurung siku, teman-teman, untuk si list ini. Nah, misal kita masukin karena dia string, jadi kita pakai petik 2 ini ya, teman-teman. Petik 2 atau petik 1 untuk di Python nggak apa-apa. Itu disamakan. Oke. Nah, di petik 1 misalnya, nama buahnya buah enggak. Terus apel gitu. Terus buah apa lagi? Enggak apel. Buah kelingking. Kita print buah. Maka dia akan keluar seperti ini. Nah, terus gimana kalau misalnya kita cuman pengen dia ngeluarin satu variabel aja, satu
satu tempat aja, satu tempat lagi, satu ini. Mengeluarkan satu yang di dalam saja. Misalnya kita pengen ngeluarin mangga aja. Nah, berarti ngeprintnya jadi seperti yang kita print jadi seperti ini. Ini uploading. Buang indeks kan. Nah, itu untuk list, teman-teman. Nah, untuk mengeluarkannya jadi lebih rapi, kalau gini kan nggak rapi ya. Nah, kita pakai yang namanya perulangan. Untuk perulangan di Python, salah satunya itu seperti ini. For Python in buah. Nah, ini salah satu perulangannya ya teman-teman. Jadi keluar tuh mangga, apel, kelingking. Oke. Oh, kita udah sampai list ya teman-teman. Cepat sekali. Selanjutnya kita belajar tentang tuple. Nah, tadi kalau list dia pakai ini kurung siku. Kalau tuple dia pakai kurung ini. Kurung apa ini namanya? Kurung biasa. Nah, contoh misalnya, oh ya ini kita belum print tipe datanya. Type buah. Nah, dia keluar list. Kayak selanjutnya tuple buah dengan sama kayak tadi juga simple buah. Nah, dia jadinya bentukannya seperti ini teman-teman. Ini tuple. Apa bedanya tuple sama list ya? Untuk ngeprintnya juga sama, kalau nggak salah gua pakai ini kan. Nah, sama. Untuk outputnya juga sama, bisa pakai ini atau pakai ini bisa. Pakai apa? Pakai perulangan. Pakai perulangan juga bisa. Untuk tipenya udah. Tipe buahnya sekarang itu menjadi tuple gitu. Apa bedanya tuple sama apa bedanya tuple sama list? Kalau tuple, bentar ya. Ini aja deh namanya. Buah satu itu list, gitu ya. Buah dua itu tuple. Nah, gitu. Nggak bisa.
Nah, untuk tipe datanya, buah 1 itu list, buah 2 itu tuple. Apa beda di antara keduanya? Untuk list itu variabel di dalamnya bisa dirubah. Misal, cara merubahnya ini salah satu caranya ya. Buah 1 indeks ke 0 gitu. Sama dengan kita ganti jadi apa ya? Jadi buah kiwi. Nah, terus kalau kita print buah kiwi, kalau kita print buah 1, maka yang keluar adalah kiwi, apel, kelingking. Nah, kita coba untuk merubah yang tuple. Harusnya nggak bisa. Jeng. Oke. Tuple itu nggak ngedukung untuk merubah variabel yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah data di mana data itu masih bisa dirubah, nah, teman-teman bisa menggunakan list. Tapi kalau teman-teman pengen datanya itu nggak berubah-berubah, teman-teman bisa menggunakan tuple. Itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. 16.3. Oke. Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Kalau aman bilang aman aja dulu ya. Untuk nyoba-nyoba. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian set ya. Oke. Bentar. Apa bedanya sih set? Oh. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, tadi kita udah belajar list sama tuple. Nah, selanjutnya kita belajar tentang set, teman-teman. Jadi kumpulan data yang ada di Python, kita juga bisa pakai yang namanya set. Bentar ya, kita ini buah 3 aja kali. Buah 3 sama dengan, nah, untuk set kita bisa pakai ini. Nah, tadi kan pakai kurung siku. Kurung siku itu untuk list. Kalau kurung biasa itu untuk tuple. Kalau untuk set itu kita pakai kurung kurawal, teman-teman. Ini kita pakai yang ini lagi, buah 3, tapi pakai set. Terus kita print buah 3. Kiwi, apple, kelingking. Masih sama. Oke. Oke. Kiwi, apel, kelingking. Nah, untuk set, bedanya sama list dengan tuple itu ada, kalau set itu dia bisa dirubah, terus juga untuk set itu dia akan berurutan. Oke, kita ambil yang ini lagi. Kita masukin ke sini. Nah, dan untuk set itu dia
enggak ini, enggak apa, enggak bisa duplikat. Tentu. Print. Kok printnya enggak ada? Print buah 1. Terus print buah. Ini belum dirancang. Sorry. Nah, udah keren. Nah, kalau misalnya list, dia mengizinkan perulangan. Ada 2 nama yang sama, mangga, enggak gitu. Jadi ada 2. Untuk tuple juga gitu, ada duplikat. Nah, tapi kalau misalnya set itu nggak bisa duplikat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen buat sebuah data nanti di mana datanya itu nggak boleh ada data yang sama, teman-teman bisa pakai set gitu. Oke, kita balik ke pertanyaan ya. Ada pertanyaan, untuk tuple apakah bisa diubah di awal buat ajakah Bang isinya atau tetap? Jawabannya sejauh yang saya tahu iya. Jadi untuk tuple benar, bisa diubah di awal buat iya, benar. Jadi untuk tuple itu bisa kita kita bikin itu di awal itu yang dia benar-benar datanya itu nggak bisa dirubah lagi. Jadi untuk berikutnya misalnya teman-teman pengen gimana ya, contohin yang jadi teman-teman misalnya pengen bikin sebuah data di mana datanya itu nggak ada ini, nggak bakal ada perubahan. Nah, teman-teman bisa pakai tuple. Oke, untuk selanjutnya, jika menggunakan Python versi terdahulu, apakah cara mengcodingnya beda atau sama? Cara ngodingnya sama. Cara ngodingnya sama. Biasanya untuk updatean itu ada ini. Ada apa? Ada sesuatu yang baru. Misalnya ada sesuatu yang baru atau dia lebih optimal. Kalau nggak salah itu sih. Koreksi aja kalau salah ya. Kita sama-sama belajar. Nah, biasanya gini, ada fitur baru sama optimalisasi. Entah itu di library-nya mereka tambah. Oh, kita belum belajar library, cuy. Wow. Ternyata lumayan banyak. Oke, untuk tuple berarti ini terjawab. Kurang kelihatan ya, udah dijelasin. Untuk tuple kalau ada bahasan lagi bisa dibalas aja di session boleh. Oke, untuk set sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian dictionary. Wow, cepat sekali ya. Ini 44. Oke, 45 hampir 40 menit. Kita masuk ke dictionary. Masih bahas tentang buah. Ini untuk tipe datanya yang dictionary ya, teman-teman. Kalau dictionary itu kurang lebih seperti set, tapi pakai kurung kurawal, tapi seperti kamus kebanyakan. Kalau kamus kebanyakan itu kan ada yang namanya kita bikin. Kalau di kamus itu kan ada yang namanya kata, ada yang namanya arti. Biasanya kan gitu kalau di kamus. Nah, di dictionary juga seperti itu, teman-teman. Misalnya apa ya? Kita tadi pengen buah ya. Buah yang pertama itu namanya adalah mangga. Buah yang ini aja.
Buah pertama itu namanya mangga. Buah kedua itu namanya kiwi. Buah ketiga itu namanya mangga lagi. Buah keempat itu namanya apel. Buah kelima itu namanya kelingking. Nah, kita enter. Terus kita pin si buahnya. Buah 4 yang akan keluar seperti ini, teman-teman. Dia mengizinkan duplikat untuk value-nya. Ini value. Ini namanya apa ya? Value. Oh, ini namanya key. Ini namanya kunci. Ini namanya nilai. Kunci nilai. Key value. Nah, jadi kalau key-nya beda, value-nya sama, dia nggak apa-apa. Sekarang bagaimana kalau misalnya value-nya key-nya sama? Bisa. Dia ngambil dari yang kedua, teman-teman. Ini key-nya, ini value-nya. Untuk dictionary itu ada apa ya? Dictionary itu biasanya digunakan untuk misal teman-teman pengen bikin satu set data di mana datanya itu punya label, ya punya label dan punya nilainya. Misalnya teman-teman pengen, oh yang enak gini deh. Kita kasih contoh aja ya. Kata misalnya. Nah, katanya pengen kata itu suatu kata kasar atau bukan gitu. Misalnya untuk kata jangan kata udahlah enggak apa-apa. Misalnya kata bodoh. Bodoh itu kasar gitu. Terus pintar itu ramah gitu. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gitu. Print kata. Bodoh itu kata kasar, pintar itu kata ramah. Atau teman-teman pengen bikin, kalau nggak salah dulu bisa ya. Okay. Oh, kayak gini bisa. Nah, enak berarti kita ganti jadi gini. Kumpulan kata-kata kasar. Kasar. Nah, bodoh, terus juga misalnya anjing, nama hewan, terus apa lagi? Ya, jadi kata kasar gitu. Jadi nah, teman-teman bisa bikin kayak gini. Jadi kuncinya adalah kasar misalnya. Terus nilainya adalah bodoh, anjing, anjay, dan lain-lain. Oke. Terus di sini misalnya kata sama. Pintar. Nah, kayak gitu. Jadi ini si apa? Ini si kata kasarnya, ini kata ramahnya. Terus untuk menampilkannya, teman-teman bisa tampilkan seperti ini. Dari kata aja. Print. Misalnya teman-teman pengen menampilkan untuk yang kasar. Salah satunya contohnya kayak gitu. Kasar gitu. Kenapa nggak masuk ya? Oh, hampir saja. Nah, jadi kalau yang tadi ya
yang ini kan dia buah gitu. Ini untuk satu value, mangga, kiwi, mangga, apel, kelingking. Nah, ini kalau yang banyak value dan teman-teman hanya ingin mengambil satu bagian dari kata kasar, maka dia akan keluar list nih. Bodoh, anjing, anjay. Kira-kira gitu. Baik, biasanya untuk dictionary itu terpakai sekali di machine learning. Nanti teman-teman akan mengalaminya, tapi kita nggak akan jauh-jauh kok belajar sampai sana karena itu nanti di beda sesi lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisional ya. Tuple ini udah. Answer live. Aulia Rahman versi terdahulu sudah tadi kejawab ya. Untuk yang versi terdahulu dia kurang lebih sama, yang beda itu biasanya di fitur. Nah, ini bagus nih, ada pertanyaan selanjutnya dari Gina. Python itu untuk percabangan ada juga. Oke, karena kita sudah masuk ke tipe data, kita akan masuk ke bagian percabangan dan loop. Percabangan dan loop ini juga penting di ini, di penggunaan machine learning. Kita mulai dari percabangan kali ya. Oke, kita mulai dari percabangan ya. Kalau percabangan, contoh paling enaknya apa ya? Oh, ini gini. Misal I sama dengan 10. Nah, kalau percabangan di Python itu if I lebih dari 10, I kurang dari 10. Kurang dari 15. Kita masukin. Nah, oke. Benar. Oke. Ini teman-teman, untuk percabangan dia pakai if else ya. Untuk if misalnya satu kondisi seperti ini. If I kurang dari 15, maka kita akan ngeprint I kurang dari 15. Terus kalau misalnya kondisinya tidak memenuhi, anggaplah I-nya adalah 16, karena kita cuma memakai satu if, maka dia nggak akan keluar karena dia nggak masuk dalam kondisi ini. Oke? Aku agak kasihan ya sama yang baru pertama kali belajar. Tapi nanti ada sesi offline. Oke, selanjutnya untuk else. Jadi lebih dari 15. Nah, kalau misalnya kita pakai else, jadi di Python, di pemrograman, biasanya kalau kita pakai kondisional itu pakainya dari yang paling spesifik dulu sampai ke yang paling umum. Oke, telan aja dulu ya untuk yang itu, dari yang paling spesifik dulu sampai yang paling umum. Contohnya aku nggak bisa contohin, belum bisa nyontohin. Nah, misalnya kayak gini, kondisinya jika nilai I itu yang ini ya teman-teman, kurang dari 15, nah maka dia akan ngeprint bahwa
I itu kurang dari 15. Nah, untuk yang ini kenapa kayak gini? Kalau misalnya kita masukin di sini, itu nanti dia keluar jadi string. Tapi kalau kita masukin di luar, itu dia akan menjadi nilai dari si I itu. Kayak gitu. Ini nanti akan sangat berguna untuk pengolahan data di machine learning. Ya, pengolahan data di machine learning. Nah, terus selanjutnya ini if else ada if else conditional. Wah, kita bisa menggunakan if di dalam if atau kondisi di dalam kondisi, conditional di dalam conditional. Kita masukin lagi misalnya ini if kurang dari 10. Kurang dari 10. Else kurang dari 15. Jadi ini namanya nested if atau nested conditional, di mana nilai kalau yang ini ya, jika nilai I-nya kan 16. Ini jangan 16 nih. I-nya 12 aja. I-nya 12 misalnya. Nah, nanti dia akan nanya tuh apakah nilai I kurang dari 15? Jika iya, dia akan nanya lagi, apakah nilai I kurang dari 10? Jika iya, maka dia akan bilang nilai I itu kurang dari 10. Kalau enggak, berarti I itu kurang dari 15. Kayak gitu. Ini untuk nested if. Nah, ternyata 12 itu kurang dari 15. Jadi dia masuk ke ini. Untuk yang di dalam sini, jika dia tidak memenuhi kondisi, maka enggak terjadi apa-apa. Terjawab ya untuk percabangan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian loop. Semoga teman-teman nggak kebakar kepalanya. Ini bagian terakhir. Setelah ini kita adakan sesi sharing session saja jika ada pertanyaan tentang hal ini. Kita sudah ada ngebahas sedikit loop itu dari sini. Nah, supaya lebih legit, kita pakai misalnya yang di sini aja. List. Oke. Di loop di Python itu ada beberapa jenis loop. Yang pertama ada for loop, ada while loop, ada break statement juga, ada continue statement. Tapi kita akan bahas yang for loop sama while loop saja. Untuk for loop, ini misalnya ini tadi kan ada list ya kan. Nah, untuk for loop, for item in buah satu. In item. Ini salah satu contohnya, mangga apel kelingking, mangga apel kelingking. Nah, jadi untuk for loop sintaksnya itu for, terus nama item yang ada di dalam, kalau kasus ini berarti list gitu, kan? Terus dia akan ngeprint si itemnya. Oke. Kalau untuk while loop, untuk while seperti apa ya? Untuk while loop kita kasih contoh pakai apa ya? Ini berarti kita pakai huruf I tadi, I sama dengan 12, while I kurang dari while I kurang dari 5 kurang dari 20 print I.
terus I kita tambah. Invalid syntax dong. Gimana ya? I sama dengan plus. Oke. Nah, kalau misalnya pakai for loop itu kayak gini teman-teman. Jadi biasanya untuk for itu dimana kita pengen menampilkan semuanya tanpa ada kondisi tertentu yang harus memenuhi. Kalau pakai while itu kita bisa gunakan untuk apa ya? Untuk sesuatu perulangan di mana perulangannya itu ada kondisinya. Misal untuk kasus ini nilai I itu adalah 12. Nah, jadi kondisinya adalah jika nilainya kurang dari 20, maka kita akan ngeprint nilai dari I, di mana nilai I-nya itu berubah jadi ini. Kalau teman-teman enggak, I plus 1. Nah, jadi nilai I-nya itu akan ditambahkan 12, tambah 1, 13, 14, dan seterusnya, sampai 19. Terus kenapa angka 20-nya nggak masuk? Karena untuk kondisinya itu adalah I kurang dari 20. Jadi selama nilai I-nya kurang dari 20, dia akan masuk. Nah, sayangnya nilai I-nya kan lebih dari 20 itu kan nggak termasuk dalam syaratnya, kecuali seperti ini. I sama dengan 20. Nah, maka dia akan sampai angka 20. Terus selanjutnya kalau misalnya seperti ini, kan? I sama dengan 20, print I. Nah, kalau kita print, maka dia akan... Loh, kenapa ya? Oh, kok bisa? Kayak gini aja nih. Lebih dari 20. Oh, sama nggak masuk. Karena kalau dia nggak memenuhi syarat, maka dia nggak akan masuk nilainya. Tapi kalau misalnya seperti ini, terus ini nggak ada jumlahan, maka dia akan nge-loop terus. Kalau karena kondisinya nggak memenuhi ya teman-teman, kondisinya nggak pernah memenuhi, jadi kita cuma ngeprint I dan I-nya kita nggak kita apa-apain, nah, maka akan terjadi unlimited loop. Jadi dia akan terus ngeraan terus itu sampai komputermu meledak. Nggak, dia nggak bakal meledak. Karena komputernya udah pinter gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang janggal di bagian itu, dia akan memperingatkan. Seharusnya gitu. Oke, jam 17:03, karena kita sampai jam 17:30, kita akan buka sesi pertanyaan saja. Kayaknya untuk minggu depan kita bakal masih belajar tentang Python lagi sedikit, atau kita langsung masuk ke bagian machine learning. Kita buka room ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat satu room, semuanya bisa langsung masuk ke sana dan bisa open mic.